Halo, silakan tanya yang lain. Belum pernah ya? Cuman saya berarti ya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Halo, halo Mas. Mau Apa Ki? mau ya sekaligus Suaramu kecil bagi sekali Yup di laptopku Yup. tes tes. Ya, lebih baik. Nah, ini soal menguji itu ya, menguji atau membedakan. Nah, selama ini kan aku berbagi sih. Jadi aku sudah beberapa kali jadi menguji ini dari Tuhan atau ini bukan, terutama soal bahasa Allah. Karena aku kalau ke gereja itu paling terganggu dengan bahasa Allah, paling terganggu dari aku kuliah STT bahkan sampai itu memang pergumulan di Jakarta itu memang Tuhan memberiku pelayanan di situ ya. Tapi belakangan ini aku mencoba ini dulu aku pernah ini ya, apa, jadi setiap aku diberi jadwal berbagi ya benar untuk ikut bagaimana sebagainya. Nah, aku menguji jadi setiap kalau awal ibadah itu aku deklarasi. Jadi kita tidak mau sedetik pun roh-roh lain itu ikut campur dalam ibadah ini. Maka aku deklarasi dalam Tuhan yang aku sembah gitu. Nah itu terbukti. Jadi selama aku ibadah itu mas, itu bahasa aku hampir nggak pernah. Jadi hampir nggak pernah lagi. Kan aneh lagi sedikit jadi itu aneh. Jadi kalau pendeta ini memulai bahasa Arab apa itu ya itu lama-lama kan sendiri gitu, karena yang lain nggak harus saya mengikuti. Wah ini selama ini berarti juga benar. Terus dulu itu yang pernah aku ceritakan itu pas retreat dengan tim ini ya, tim pelayanan dan apa? Jadi sekali kali itu mereka mengadakan kalau guru atau karyawan mereka mengadakan kalau apa pembaruan gitu kan mereka alkohol dan sebagainya. Tapi juga deklarasi dengan cara yang sama persis. Nah itu satu-satunya katanya aku ini dari testimoni beberapa teman itu pertama kali nggak ada bahasa Arab. Jadi pertama kali nggak ada bahasa Arab dan nggak ada orang tegas, jadi nggak ada orang manifestasi. Nah aku yo kadang mungkin ya itu karena apa deklarasi itu ada ibadah atau tidak. Tapi waktu itu sama sekali tidak ada. Jadi senyap ibadahnya itu buat mereka itu ibadah yang garing gitu, gitu. Nah itu sharing terus pertanyaan gue lagi ini entah konsepku semoga tidak salah di terutama kan di gereja mention gitu ya mereka itu kan memang sampai saat ini kan memang belum menyadari ya mas, masih mereka secara tidak sadar itu menyembah kepada Tuhan hal itu yang sering dibahas itu. Nah, itu kan otomatis mereka gitu, ketika beribadah terus menyampaikan khotbah terus tadi baca roh itu menurutku loh mas itu kok cenderung salah gitu loh. Karena kan sumbernya salah masih yang disembah itu kan secara tidak sadar itu kan Tuhan yang salah. Masa ya outputnya itu misalnya khotbahnya itu khotbah yang benar terus baca rohnya baca yang benar. Nah, ini memang jadi pergumulan beberapa tahun. Jadi beberapa tahun aku malas nih hijau. Ini karena itu dari ini nggak mau dua ini aku ngapain gereja. Tapi ya udah kan memang motivasiku hanya sekedar ini. Pokoknya Tuhan meminta saya untuk melayani gereja tertentu ya aku berangkat. Tapi keinginan untuk ke gereja sendiri itu untuk saat itu hampir tidak ada karena tadi cenderungan untuk melihat ini Tuhan yang di gereja itu Tuhan yang bubuan. Terus outputnya juga ini firman yang disampaikan itu garing kemudian bahasanya itu ya tadi tak uji ya ternyata sebagian besar selama menguji itu ya salah gitu. Nah,
caraku seperti itu apakah sudah ini mas, maksud sudah benar ya maksudnya aku pun ragu dengan cara aku jangan ini mau caranya setan atau dan lain sebagainya. Jadi aku pun ragu ini dari Tuhan atau bukan, itu aku pun ragu gitu sih. Ya, oke. Ya, terima kasih sudah ada sharing. Sudah ada pengalaman tes powernya. Jadi beberapa saya rasa memang ya saya setuju di gerejamu itu memang perlu ada tes power seperti di GBT, ya nggak tahu sih. Ya, semoga Dewan Langit segera memutuskan akan ada tes power seperti di GBT di GSIAmu itu. Perlu soalnya. Jadi saya tuh jijik itu lihat Roro brengsek bisa berkuasa di gereja gitu. Males banget. Bikin marah, tapi kan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya ngomong waktu itu di KKR 10 hari, Bu, jemaat demitan, Bu. Saya diusir dari gereja. Makanya saya tuh ya seperti mirip kasusnya beberapa wanita yang saya tanda petik tes power tadi. Buat apa saya tahu? Buat apa saya tahu jemaat Bu Gembala itu demitan? Buat apa? Saya terlibat juga nanti saya disalahkan. Yang diserang saya. Padahal saya tahu itu salah. Dari pengalaman sebelumnya, kalau saya ngomong tanpa ada legal ground, maksudnya tanpa ada jalur yang diterima, saya akan ditolak itu. Dari semua pengalaman El Sadik begitu. Orang pengennya saya punya gelar teologi untuk boleh khotbah. Selalu begitu. Selama saya nggak punya gelar teologi, orang akan lihat itu sebagai celah. Oh, siapa itu? Tapi toh nanti pun, kalau saya punya gelar teologi, mereka juga akan tetap nolak. Jadi itu hanya alasan saja. Tujuanmu tuh pengen nolak. Jadi menuntut saya untuk punya gelar itu pengen nolak saja sebenarnya. Kamu tidak akan terima kebenarannya. Bahkan oleh orang yang dokter sekalipun tidak akan terima. Bukan soal gelarnya. Soal keputusanmu yang terima atau nolak. Makanya dalam posisi-posisi seperti itu tidak ada cara lain. Tes power saja. Dihakimi. Silahkan Tuhan hakimi. Saya sebagai orang di bumi, saya tahu itu dosa. Itu roh palsu, roh jahat. Turunkan tanganmu untuk nempeleng itu. Siapapun. Bagi saya tidak masalah. Nggak tahu ya, ini jiwa saya. Jadi saya ngomong gini nanti ada orang yang baperan terus ya gitu. Ya dulu dengan bilang nanti kalau ente sudah besar punya kuasa menumbangkan itu Bang Sarya. Nah, dia marah-marah karena bisnisnya dibiayai, ada konflik kepentingan kalau dia mendukung El Sadik, makanya dia benci sekali dengan El Sadik karena ekonominya terganggu, dapurnya terganggu. Nah makanya dengan El Sadik ini keras gitu. Terus pertanyaannya tadi dengan pengalaman model seperti itu, mengenali kehendak Tuhannya bagaimana, benar atau tidak bagaimana ya, dengan cara-cara itu saya sendiri belum semua pengalaman bisa saya jelaskan 100%. Sama seperti tadi, saya bisa pengaruh ke orang sampai putus cinta. Orang-orang itu nggak sadar bahwa saya berperan itu tidak sadar, nol chance, nggak akan tahu karena dia nggak ngerti bahwa saya memantau. Tidak ada secara teknis di HP-nya tidak ada keterangan saya memantau karena itu kan publik ya. Dan itu ada catatan, saya catat semuanya. Saya nggak tahu sih, jadi untuk apa catatan ini? Nah, makanya dalam hal kasus gini, aku nggak tahu apakah ini karena saya, maksudnya khusus untuk saya, tidak untuk teman-teman. Gitu. Jadi diberi atau dipaksa seperti Abraham terlibat dalam agenda-agenda ketuhanan. Cuman aku nggak tahu ini manfaatnya apa, saya nggak tahu. Nah, apakah itu Tuhan? Dalam beberapa kasus memang
perilakunya Tuhannya El Sadik itu unik, aneh. Jadi dengan kriteria mengenal Tuhan yang saya dapatkan dulu, dan mungkin teman-teman didapatkan dari manapun di luar sana, tidak cocok, tidak akan masuk. Pendeta saya atas power. Kalau saya ngomong gitu vulgar, marah-marah itu semua. Mana bisa Tuhan berkehendak seperti itu? Nah, itu. Makanya dalam banyak hal metode El Sadik tidak bisa saya sampaikan kepada publik. Tapi pengalaman-pengalaman yang saya alami, yang Ayub juga alami, khususnya dengan ngetes power gitu. Bagi saya netral. Satu, saya juga melakukan. Yang kedua, karena ini mainan legal ground. Jadi mainan legal ground itu salah benar itu tidak relevan. Ini filosofi sekali ya. Ini kayak tikus menengok. Di atasnya tikus sedang jalan-jalan menimbulkan suara. Jadi meneng. Jadi filosofi sekali. Jadi di fisika ada namanya teori string. Teori string ini unik. Ada yang disebut singularitas. Singularitas itu single ya. Dalam single ini, single mutlak, alam semesta itu hanya satu titik. Dimensinya 0, bayangkan. Dimensinya 0, dimensi itu ukurannya. Ukurannya 0. Jadi mau ukur pakai, itu enggak ada. Nanometer aja enggak ada. Kecil sekali. Tapi energinya tak hingga. Jadi semua energi alam semesta mengumpul dalam satu titik, singularity. Dalam singularity, waktu pun tidak ada. Jadi di dalam singularitas, masa depan, masa kini, masa lalu itu jadi satu. Tidak ada definisinya. Definisi waktu itu tidak ada. Statik. Karena waktu itu bukan fundamental. Waktu itu produk turunan. Jadi tepi alam semesta itu bukan tepi waktu, bukan tepi jarak, tapi waktu. Jadi kita nanti kalau menuju pinggir alam semesta, kita itu akan diam. Waktunya tuh diam. Bayangkan. Jadi kamu tuh berpikir aja tidak bisa. Berpikir itu kan perlu proses, molekulmu perlu proses, itu perlu waktu. Ini tidak ada waktu. Jadi kamu nanti mendekati pinggir alam semesta, kamu akan melambat. Dan kamu nggak sadar akan telah melambat. Jadi bagi pengamat di luar, kamu itu nanti kayak begok menengok pesawatmu dan mungkin kamu itu. Kamu nggak sadar. Termasuk di dalam lubang hitam. Dalam lubang hitam itu orang nggak sadar bahwa dia itu mati, menuju mati maksudnya. Makanya ada di film Stargate ketika ada, jadi Stargate-nya kan dia ngirim orang lewat gerbang ke bintang lain. Nah cilakanya ternyata planet di mana bintang itu terdapat tata surya ya, di mana ada gerbangnya itu, gerbang bintang Stargate. Ternyata bintangnya itu lubang hitam. Jadi ketika diajak ngobrol dengan gelombang radio, balasnya lama. Ternyata waktunya berbeda. Jadi waktu di sana dan di kita itu berbeda. Dan diduga dengan banyak kriteria. Wah ini lubang hitam. Dia tidak bisa diselamatkan, ditinggal dia. Mau ditarik juga tidak bisa, mau pakai Stargate-nya juga tidak bisa, karena ketarik gravitasi. Jadi di sana itu, di sini sudah berhari-hari, di sana cuma berapa menit. Jadi nunggu jawaban itu berhari-hari, padahal dia baru berapa detik, berapa menit gitu balasnya. Sampainya berhari-hari. Karena perbedaan waktu. Jadi waktu itu entitas yang turunan. Makanya nanti di dalam kekekalan, waktu itu seperti itu. Waktu di dalam kekekalan itu tidak sama dengan waktu di dunia. Makanya tidak ada yang namanya perubahan. Di dalam ketuhanan ada, silakan cari ayatnya. Dia tidak ada perubahan karena bayangan. Aku lupa di PL ya. Untuk menunjukkan ketuhanan yang statik,
bukan strategi, yang always, yang karena dia namanya selalu hidup ya, selalu ada ya. Dia tidak ada perputaran karena bayangan. Itu ilustrasi yang digunakan, saya ingat. LAI ya. Tidak ada perputaran karena bayangan. Jadi dia dilihat dari sisi manapun tetap sama. Ini teori relativitas. Jadi dari sisi manapun kamu berkecepatan, relativitas itu bilang kecepatanmu maksimal ya kecepatan cahaya, tidak akan bisa lebih cepat. Jadi cahaya dari sono ke sini ya C, kecepatan cahaya. Dari sana ya C, dari atas ya C. Kamu lihat dari samping, kamu ukur ya C, kamu ukur dari belakangnya ya C. Satuannya sama, kecepatannya sama. Nah, ini jadi membingungkan, paradok. Kok bisa? Padahal kecepatan diukur dari arah berbeda, harusnya beda. Ini nggak bisa. Pengukurannya sama. Nah, nanti di kekekalan begitu. Jadi ya saya nggak tahu ini mungkin karunia pengetahuan atau apa. Karena saya pernah kuliah fisika, saya tahu. Filosofinya ngerti, nyambung ke El Sadik. Jadi filosofi sains saya ngerti. Filosofi teologi saya tahu. Makanya kalau ada orang koar-koar tentang apologetik bumi muda, goblok-goblok. Penelitiannya goblok-goblok. Karena mereka nggak ngerti. Perspektifnya orang sains tuh nggak ngerti. Nah, jadi terus terang dengan kuliah fisika itu saya banyak mendapat pengetahuan filosofinya, karena di fisika itu ada filsafatnya. Dengan keilmuan ini gitu, tentang waktu misalnya. Jadi saya sedikit memahami. Kalau saya nggak kuliah fisika nggak akan ngerti. Jadi iman saya itu agak beda. Jadi iman saya itu sampai ke hal-hal fundamental. Karena saya punya pengetahuan. Gitu. Dan nyambung. Jadi antara saya saintis dengan teologi nyambung. Tentang kekekalan saya bisa sedikit memahami. Jadi orang lain hikmatmu tidak terselami. Nah ini ya nuwun sewu, saya sedikit bisa menyelami. Karena nyambung dengan sains. Makanya ini saya lebih dalam hal kasusnya pengalaman-pengalaman seperti Ayub, sebenarnya ada banyak saya nggak tahu apa. Dari saya kan kalau saya punya pengalaman saya bagikan gitu ya, sejak dulu begitu. Kayak kalau yang ini yang saya ceritakan tentang R itu, sejak dulu saya mikir-mikir gitu, ini perlu saya bagikan atau tidak. Cuman ya itu yang terjadi, gimana lagi gitu. Apalagi ya itu bisa menjadi bahan gitu, ini Tuhan atau setan gitu. Tapi yang jelas saya lebih senang kamu menemukan sendiri jawabannya. Bukan apa-apa ya, saya bisa menilai, punya penilaian, tapi seringkali tidak apa istilahnya ya, entah tidak akurat atau gimana, bisa nggak cocok. Tapi intinya kalau saya sendiri sih tidak masalah dengan pengalamanmu itu. Jadi saya tidak masalah bahwa itu dari Tuhan, bagi saya tidak masalah. Maksudnya Tuhan tuh bisa seperti itu. Karena yang saya alami lebih aneh. Jadi kalau kamu merasa aneh, yang saya alami jauh lebih aneh. Saya nggak, mungkin ada hal yang belum saya ceritakan. Lebih aneh pokoknya. Jadi seakan-akan punya, saya bisa mengintervensi hukum-hukum fundamental.